Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Sultan Putra Ali dengan NIM 230705199. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu stack dan queue. Stack. Stack adalah suatu data yang mengikuti prinsip last in, first out, yang berarti elemen terakhir yang ditambahkan adalah elemen yang pertama kali diambil. Anda dapat membayangkan stack seperti tumpukan buku. Buku yang terakhir kali ditambahkan, ketumpukan adalah buku yang pertama kali diambil. Struktur dan operasi stack. Yang pertama ada push untuk menambahkan elemen ke atas stack. Lalu ada pop untuk menghapus elemen dari atas stack dan mengembalikannya. Ketiga ada pick atau top, mengembalikan elemen di atas stack tanpa menghapusnya. Lalu ada size, menghitung jumlah elemen dalam stack. Lalu terakhir ada empty, memeriksa apakah stack kosong. Implementasi stack. Stack dapat diimplementasikan menggunakan beberapa cara, termasuk array. Menggunakan array statis untuk menyimpan elemen. Dalam implementasi ini, kita perlu menjaga indeks teratas untuk mengelola operasi push dan pop. Linked list. Menggunakan suatu data linked list, di mana setiap elemen atau node menunjukkan ke elemen berikutnya. Dalam implementasi ini, elemen teratas bisa ditunjuk langsung tanpa perlu menjaga indeks. Berikut adalah contoh implementasi stack dengan Python. Penggunaan stack. Yang pertama adalah untuk manajemen fungsi. Stack digunakan untuk menyimpan informasi tentang fungsi yang sedang dieksekusi. Ketika sebuah fungsi dipanggil, informasi tentang fungsi tersebut, seperti alamat kembali dan variabel lokal, disimpan dalam stack. Ini membantu dalam mengelola panggilan fungsi dan kembali fungsi yang benar setelah selesai. Undo atau redo. Dalam aplikasi, stack sering digunakan untuk mengimplementasikan fitur undo atau redo. Setiap tindakan pengguna disimpan dalam stack, sehingga pengguna dapat kembali ke tindakan sebelumnya dengan mudah. Lalu ada parsing ekspresi. Stack digunakan dalam algoritma untuk parsing ekspresi, aritmatika, dan logika. Seperti dalam algoritma something yard untuk mengonversi ekspresi infix ke postfix. Lalu terakhir ada traversal struktur data. Dalam traversal struktur data seperti pohon dan grafik, stack digunakan untuk menyimpan node yang akan diproses selanjutnya. Lalu ada queue. Queue adalah salah satu struktur data dasar dalam pemrograman yang mengikuti prinsip first in, first out, di mana elemen pertama yang ditambahkan ke dalam queue adalah yang pertama kali dihapus. Konsep ini dapat dianalogikan seperti antrean di supermarket. Orang pertama yang masuk ke dalam antrean adalah orang pertama kali yang dilayani. Struktur dan operasi queue. Yang pertama ada enqueue untuk menambahkan elemen ke belakang queue. Lalu ada dequeue untuk menghapus elemen dari depan queue dan mengembalikannya. Yang ketiga ada pick atau front, mengembalikan elemen di depan queue tanpa menghapusnya. Lalu ada size, menghitung jumlah elemen dalam queue. Lalu terakhir ada is empty untuk memeriksa apakah queue kosong. Implementasi queue. Queue dapat diimplementasikan menggunakan beberapa cara, termasuk 1. Array. Menggunakan array statis untuk menyimpan elemen dalam index, front, dan rear untuk mengelola operasi enqueue dan dequeue. Linked list. Menggunakan suatu data linked list di mana setiap elemen atau node menunjukkan ke elemen berikutnya. Dalam implementasi ini, kita dapat menambahkan elemen baru di belakang dan menghapus elemen dari depan dengan lebih efisien. Implementasi queue dengan Python. Berikut adalah implementasi queue dengan Python. Penggunaan queue. Yang pertama ada untuk manajemen tugas. Queue digunakan dalam sistem manajemen tugas, di mana tugas dikelola dalam urutan kedatangan. Misalnya dalam antrean printer, dokumen yang dikirim pertama kali akan dicetak pertama kali. Yang kedua ada algoritma graph. Queue digunakan dalam algoritma pencarian graph seperti breadth first serve. Queue membantu melacak node yang harus dikunjungi. Queue membantu melacak node yang harus dikunjungi berikutnya. Sistem antrian. Queue sering digunakan dalam sistem yang melibatkan seperti dalam aplikasi pemesanan makanan, antrean telepon, atau sistem reservasi.
Yang terakhir ada thread scheduling. Dalam pemrograman multitasking, queue digunakan untuk menjadwalkan thread. Thread yang pertama kali siap untuk dieksekusi akan mendapatkan prioritas pertama. Perbedaan queue dan stack. Dalam prinsip kerja, queue menggunakan prinsip first in, first out. Artinya, elemen yang pertama kali masuk adalah elemen yang pertama kali keluar. Contohnya, antrian di kasir, di mana orang yang paling depan akan dilayani terlebih dahulu. Stack menggunakan prinsip last in, first out. Artinya, elemen yang terakhir masuk adalah elemen yang pertama kali keluar. Contohnya tumpukan piring, di mana piring yang terakhir ditumpuk akan diambil pertama kali. Operasi utama Q. Ada NQ untuk menambahkan elemen ke bagian belakang antrian. Ada DQ untuk menghapus elemen dari bagian depan antrian. Lalu stack, ada push untuk menambah elemen ke bagian atas stack. Dan ada pop untuk menghapus elemen dari bagian atas stack. Penggunaan dalam dunia nyata. Q biasanya digunakan dalam situasi di mana urutan masuk penting seperti antrian proses di CPU, antrian pelanggan atau pemrosesan tiket. Stack digunakan dalam skenario seperti pengelolaan undo, redo dalam aplikasi, rekursi dalam pemrograman, dan penelusuran pohon atau graf. Sekarang kita akan memperhatikan implementasi stack dengan Python. Saya akan membuat private stack dengan dari kosong. Lalu kita buat fungsi pop. Kita akan buat fungsi push. Lalu kita buat open item dalam. Sekarang kita coba kita jalankan fungsi push, lalu kita masukkan angka satu dimasukkan ke dalam temukan. Kita masukkan dengan angka lain. Satu, enam, empat, 12, 3, 5 dimasukkan ke dalam temukan. Sekarang kita print text. Sekarang tag berisi angka yang kita masukkan sebelumnya. 1, 6, 4, 12, 3, dan sebagainya. Sekarang kita akan menerapkan fungsi pop. Pop panjang dari stack ini kecil satu, kita kembalikan nol. Jika tidak, kita kembalikan stack. Sekarang coba kita lihat, kita print terlebih dahulu stacknya. Stack sekarang berisi 1, 6, 4, 12, 5, 3, 25. Sekarang kita akan menjalankan fungsi pop ini, pop circle stack. Lalu kita print kembali stack. Setelah sekarang kita lihat, sebelum fungsi pop dijalankan,
stack berisi 1, 6, 4, 12, 53, dan 35. Setelah fungsi for dijalankan, stack berisi 1, 6, 4, 12, dan 53. Jadi, fungsi for ini menghapus sisa paling belakang pada stack. Sekarang kita akan mencoba fungsi fix. Fix stack kita panjang stack ini kecil dari ini bukan yang satu, bukan ini tarikin stack kita print fix 35. Kenapa dia mengambilkan nilai 35? Sebelumnya kita coba print stack. Nah, angka 35 pada stack berada pada paling ujung. Jadi, stack minus 1 ini dia akan mencari angka yang paling ujung yang ada pada tumpukan. Lalu, selanjutnya kita akan mencoba fungsi is empty. Kita kembalikan length stack. Apakah panjang stack sama dengan 0? Kita coba. Kita print is empty dan kita false. Berarti stack ini tidak dalam keadaan kosong karena stack berisi nilai-nilai tadi. Sekarang coba kita hapus nilai ini. Kita komentari. Dia akan masukkan true karena stack sedang dalam keadaan kosong. Kita kembalikan lagi. Dia menjadi false. Lalu kita akan mencoba fungsi display. Def display stack kita print stack lalu kita jalankan fungsi display. Fungsi ini akan mengembalikan nilai yang ada pada stack. Pertama, kita membuat variabel q yang berisi array kosong. Lalu kita buat fungsi enq, lalu berisi parameter q dan item. Setelah itu kita isi q open item. Lalu kita print item. Lalu kita print enq yang kita masukkan nilai 2. Lalu kita jalankan 2 dimasukkan ke dalam antrian. Sekarang kita coba masukkan antrian lain. 2 dimasukkan ke dalam antrian 35 dan 28. Sekarang kita print q. Sekarang elemen q ini atau variabel q ini telah berisi
angka 2, 35, dan 28 sesuai apa yang sudah kita isi sebelumnya. Setelah ini kita akan membuat fungsi DQ. Jika panjang dari Q lebih kecil dari 1, kembalikan none. Lalu jika tidak, kembalikan Q of none. Jadi dalam fungsi ini, fungsi ini akan menghapus antrian yang ada pada indeks ke 0. Kita coba. Jadi sebelumnya kita sudah ada elemen 2, 35, dan 28. Sekarang kita print buat PQ, kita masukkan, lalu kita print Q. Angka 2 telah dihilangkan dari antrian. Kita coba print. Sebelum fungsi ini jalankan, angka 2 masih ada dalam antrian. Saat fungsi sudah jalankan, angka 2 dihapus dalam antrian. Karena angka 2 ini berada pada indeks ke 0. Setelah itu, kita buat fungsi is empty untuk melihat apakah antrian ini kosong atau tidak. Setelah Q sama dengan no. Lalu kita print is empty dari Q false, karena elemen Q ini tidak sedang dalam keadaan kosong. Lalu kita akan membuat fungsi pick. Ini kita buat def pick Q if length panjang dari Q lebih besar dari 0, kita kembalikan return Q index ke 0. Jika tidak, kita kembalikan return none. Sekarang kita print pick dari Q 2, karena 2 berada pada indeks ke 0. Fungsi pick ini akan mengembalikan angka paling depan dalam antrian. Terakhir, kita akan membuat fungsi display. Def display yang berisi parameter Q, lalu return Q. Lalu kita print display Q. Dia akan mengembalikan output seperti ini.